up, I'm down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri dengan NIM 2521031, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dari kelas PTIK 6A. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep umum jaringan nirkabel, penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel, konsep umum WPAN, konsep umum WLAN, dan yang terakhir jenis keamanan WLAN. Nah, masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu konsep umum jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel ini adalah sebuah teknologi yang mampu menciptakan koneksi antar perangkat tanpa harus menggunakan kabel. Di era teknologi seperti saat ini, hampir semua perangkat mendukung jaringan nirkabel seperti radio, perangkat seluler, dan sebagainya. Nah, jaringan nirkabel ini adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi data. Artinya, dengan menggunakan jaringan nirkabel ini, kita bisa saling terhubung meski jauh dari router. Adapun jenis-jenis jaringan nirkabel, yang pertama yaitu WLAN. WLAN atau Wireless Local Area Network memungkinkan dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk saling bertukar data dan informasi. Nah, WLAN ini menyediakan koneksi melalui access point dengan SSID untuk jaringan internet yang lebih luas. Biasanya WLAN ini dipakai pada tempat-tempat yang wilayahnya kecil seperti perkantoran, sekolah, bandara, perpustakaan, dan sebagainya. Nah, jenis yang kedua yaitu WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network. Nah, WMAN ini dapat saling menghubungkan di beberapa titik pada wilayah metropolitan. Contohnya adalah gedung perkantoran A dengan gedung perkantoran B. Nah, atau bisa juga jaringan ini dapat menjangkau satu kota sekaligus. Jenis yang ketiga yaitu WWAN atau Wireless Wide Area Network. Nah, jenis jaringan ini dapat digunakan oleh pengguna terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik dari jarak arah jauh. Nah, jangkauannya sangat luas sehingga satu negara karena menggunakan sistem satelit. Nah, contohnya adalah 2G, 3G, 5G, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu WPAN. Nah, atau singkatan dari Wireless Personal Area Network. Nah, WPAN ini adalah jaringan nirkabel yang jangkauannya paling kecil karena bersifat mendadak. Adapun jarak yang akan dijangkau oleh WPAN ini adalah 10 meter. Nah, jangkauan yang dapat dijangkau oleh WPAN ini adalah 10 meter. Contohnya, jaringan WPAN ini adalah Bluetooth yang tersemat di smartphone, laptop, tablet, dan lainnya. Adapun fungsi jaringan nirkabel. Nah, secara fungsi, sebenarnya jaringan nirkabel ini memang umumnya sama dengan jaringan kabel, yaitu sebagai jembatan atau penghubung antar perangkat agar bisa bertukar data atau terkoneksi internet. Nah, hanya saja jaringan kabel ini adalah pengembang dan pembaruan teknologi dari jaringan kabel. Adapun manfaat jaringan nirkabel, ada beberapa manfaat jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu praktis. Nah, pengguna dapat mengakses jaringan dari berbagai tempat selama tempat tersebut dapat dijangkau jaringan nirkabel. Nah, selain itu, kita tidak harus selalu terikat pada kantor dan bisa melakukan konferensi tanpa harus datang ke kantor karena bisa menggunakan fitur video call. Nah, yang kedua yaitu konfigurasi yang mudah.
Nah, pengguna ini tidak perlu menyusun kabel yang kompleks agar dapat membangun koneksi jaringan. Dengan adanya jaringan kabel ini, konfigurasi dapat dilakukan secara lebih mudah. Manfaat yang ketiga yaitu perluasan lebih mudah. Maksudnya, ketika kita akan memperluas jaringan, mereka biasanya akan menambahkan hanya dengan peralatan yang sudah ada. Berbeda dengan jaringan kabel yang harus membutuhkan kabel tambahan untuk memperluas jaringannya, yang mana pastinya akan membutuhkan biaya tambahan yang lebih besar. Manfaat yang keempat yaitu keamanan. Dari segi keamanannya, jaringan kabel ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya dalam hal keamanan. Pasalnya jaringan ini sudah dilengkapi dengan penuhan keamanan yang kuat. Manfaat yang kelima yaitu meningkatkan produktivitas. Nah, apabila dalam satu perusahaan menggunakan jaringan nirkabel ini yang sama dengan dapat memudahkan integrasi dan kerjasama. Nah, di sini ada pun kelebihan dari jaringan nirkabel. Yang pertama itu lebih mudah dikembangkan dan diperbaiki ketika mengalami gangguan. Nah, yang kedua, tidak membutuhkan peralatan atau kabel yang mahal. Yang ketiga, biaya maintenance-nya lebih terjangkau. Nah, yang keempat, dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Yang kelima, tidak membutuhkan tempat yang luas. Keenam, kecepatan transfernya stabil meski tanpa kabel. Nah, adanya kelebihan jaringan kabel ini, adapun kekurangan jaringan nirkabel ini. Ada beberapa kekurangan dari jaringan nirkabel seperti biaya pengembangannya mahal, walaupun lebih mudah dilakukan. Yang kedua, yaitu cuaca sangat berpengaruh pada jaringan nirkabel, sehingga tak jarang ditemui ketika hujan dan petir, jaringan akan mengalami gangguan. Nah, kekurangan yang ketiganya yaitu keamanan yang tidak sekuat jaringan nirkabel. Adapun contoh implementasi jaringan nirkabel. Contohnya ada WiFi, tethering, radar, Bluetooth, jaringan seluler. Nah, WiFi adalah contoh pertama dari jaringan nirkabel. Dilansir dari Cisco, WiFi adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti komputer, laptop, ponsel, kamera, dan lainnya untuk berintegrasi dengan internet tanpa harus memerlukan kabel. Nah, contoh yang kedua yaitu tethering. Fitur berbagi koneksi internet antara perangkat mobile dengan perangkat lain disebut dengan tethering ini. Nah, tethering ini adalah contoh implementasi jaringan wireless. Tethering ini memungkinkan suatu perangkat dapat koneksi internetnya dengan perangkat lain tanpa harus tersambung dengan kabel. Nah, contoh yang ketiga yaitu radar. Komunikasi radar tidak menggunakan kabel karena menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan kabel. Nah, contoh yang keempat yaitu Bluetooth. Nah, Bluetooth ini adalah di mana perangkat komputer ataupun ponsel menggunakan gelombang radio tanpa kabel untuk bertukar data dalam rentang jarak tertentu. Contoh yang kelima adalah jaringan seluler. Nah, jaringan seluler ini tidak memungkinkan kabel tidak menggunakan kabel karena mentransmisikan datanya lewat sinyal yang dikirim melalui udara. Hal tersebut memudahkan ponsel terhubung ke jaringan tanpa kabel. Nah, masuk kepada pembahasan materi. Kepada pembahasan yang kedua yaitu penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, perangkat keras jaringan nirkabel ini adalah komponen fisik yang digunakan dalam jaringan nirkabel untuk
mengirim atau menerima data melalui gelombang radio. Nah, adapun beberapa contoh perangkat keras jaringan nirkabel meliputi router nirkabel, access point, kartu jaringan nirkabel atau wireless network card, dan antena nirkabel. Nah, beberapa komponen perangkat keras jaringan nirkabel meliputi yang pertama yaitu router nirkabel. Nah, router ini berfungsi sebagai titik akses utama dalam jaringan nirkabel untuk mengatur dan mengirim data antara perangkat dalam jaringan. Yang kedua yaitu access point. Access point ini membantu dalam menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel dan menyediakan akses ke jaringan nirkabel. Yang ketiga yaitu kartu jaringan nirkabel. Nah, kartu ini juga dikenal sebagai wireless network card. Digunakan pada perangkat seperti laptop, PC untuk menghubungkan perangkat tersebut ke jaringan nirkabel. Yang keempat yaitu antena nirkabel. Antena ini memungkinkan jangkauan dan kualitas sinyal nirkabel dengan mengirim dan menerima gelombang radio. Nah, di sini ada beberapa tujuan utama dari perangkat jaringan nirkabel. Yang pertama itu memungkinkan mobilitas. Nah, dengan adanya jaringan nirkabel ini, pengguna dapat terhubung ke internet atau jaringan lokal tanpa harus terbatas oleh kabel, sehingga memungkinkan mobilitas yang lebih besar. Yang kedua itu fleksibilitas. Perangkat keras jaringan nirkabel ini memberikan fleksibilitas dalam penempatan perangkat tanpa harus terikat pada lokasi tertentu yang dijangkau oleh kabel. Yang ketiga itu dukungan konektivitasnya. Nah, memungkinkan perangkat-perangkat modern seperti smartphone, tablet, laptop, dan perangkat IoT untuk terhubung ke jaringan dan berbagi data dengan mudah. Nah, yang keempat itu skalabilitas. Nah, jaringan nirkabel ini dapat diperluas dengan mudah tanpa perlu menambahkan banyak kabel fisik, sehingga memungkinkan peningkatan jumlah perangkat yang terhubung. Yang kelima yaitu efisien biaya. Nah, meskipun jaringan nirkabel ini memerlukan investasi awal dalam infrastruktur nirkabel, jaringan nirkabel ini dapat memberikan efisien biaya dalam jangka panjang karena kemudahannya dalam perawatan dan fleksibilitas. Nah, adapun contoh perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, contoh ini sama dengan komponen jaringan nirkabel ini, yaitu router nirkabel. Nah, router nirkabel ini merupakan perangkat utama dalam jaringan nirkabel yang mengatur lalu lintas data dan memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan tanpa kabel. Yang kedua yaitu access point. Access point ini digunakan untuk menyediakan akses jaringan nirkabel dan memungkinkan perangkat nirkabel ini untuk terhubung ke jaringan kabel. Yang ketiga yaitu kartu jaringan nirkabel atau wireless network card. Nah, biasanya dipasang pada perangkat seperti laptop, PC, atau smartphone untuk menghubungkan perangkat tersebut ke jaringan nirkabel. Nah, yang keempat yaitu antena nirkabel. Antena ini meningkatkan jangkauan sinyal nirkabel dan membantu meningkatkan kualitas koneksi antara perangkat dan jaringan. Yang kelima yaitu repeater nirkabel. Nah, ini biasanya digunakan untuk memperluas cakupan jaringan nirkabel dengan mengulang sinyal dari router atau access point. Nah, contoh yang keenam, wireless bridge. Menghubungkan dua atau lebih jaringan nirkabel atau kabel untuk memperluas jangkauan jaringannya. Nah, yang ketujuh, wireless USB adapter. Nah, biasanya wireless ini memungkinkan perangkat yang tidak memiliki built-in atau
built-in wireless capability untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Nah, masuk kepada pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu konsep umum WPAN. WPAN atau Wireless Personal Area Network ini adalah pengembangan dari jaringan PAN di mana media aliran datanya masih menggunakan kabel. Nah, sedangkan WPAN ini tidak menggunakan kabel lagi. WPAN ini memiliki jaringan yang lebih pendek dibanding WLAN, WMAN, dan WWAN. WPAN ini sering disebut dengan jaringan area pribadi. Dengan kata lain, hal ini adalah suatu jaringan komputer atau sebuah titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, televisi, atau pada sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data, ataupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Adapun kelebihan dari WPAN, yang pertama itu konsumsi dayanya masih rendah. Yang kedua, mobilitas atau pergerakan yang tinggi. Nah, WPAN ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dimanapun berada selama masih dalam jangkauan wilayah WPAN. Yang ketiga, kemudahan dan kecepatan instalasi. Nah, biasanya instalasi WPAN ini mudah dan cepat karena dilakukan tanpa harus menarik dan memasang kabel. Yang keempat, fleksibilitas. Nah, teknologi WPAN ini memungkinkan untuk menjangkau jaringan di mana kabel tidak dapat digunakan atau tidak memungkinkan untuk digunakan. Nah, kelebihan yang kelima, banyak biayanya lebih murah. Meskipun biaya instalasi awalnya WPAN ini lebih mahal dari PAN konvensional, tetapi biaya pemeliharaannya sangatlah lebih murah. Yang keenam, yaitu scalable. WPAN ini dapat menggunakan berbagai topologi jaringan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu kekurangan WPAN. Nah, pastinya setiap ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari WPAN ini adalah jarak jangkauannya pendek, hanya sekitar kurang lebih 100 meter. Nah, data rate-nya rendah. Adapun contoh penerapan dari jaringan WPAN seperti Bluetooth. Nah, Bluetooth ini adalah teknologi yang diunggulkan oleh jaringan WPAN saat ini. Karena kecepatan transfer data pada Bluetooth ini hanya 1 Mbps. Nah, sedangkan jangkauan jaraknya tidak lebih dari 30 meter. Adapun contoh-contoh alat yang menggunakan Bluetooth seperti jaringan koneksinya sudah cukup banyak digunakan saat ini, mulai dari ponsel, smartphone, Bluetooth portable, mouse Bluetooth, keyboard, handphone, speaker Bluetooth, dan masih banyak lagi. Nah, untuk saat ini perkembangan Bluetooth ini sudah mencapai versi 5.1. Artinya perkembangan Bluetooth sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Contoh yang kedua yaitu Home RV atau Home Radio Frequency. Home RV ini diluncurkan pada tahun 1998 oleh kelompok kerja Home RV, memiliki throughput maksimal 10 Mbps dengan jarak sekitar 50 sampai dengan 100 meter. Nah, kecepatannya 10 Mbps dengan jarak 50 sampai 100 meter tanpa amplifier. Nah, akan tetapi jaringan ini sudah ditinggalkan oleh komputer, laptop, dan perangkat-perangkat komunikasi lainnya sudah beralih kepada Wi-Fi. Yang ketiga yaitu Zigbee. Zigbee ini adalah gabungan dari dua kata, yakni zigzag serta kata bee. Nah, zigzag ini berarti gerakan yang ke segala arah, sedangkan bee ini adalah lebah, artinya lebah.
Dalam penerapannya, konsep prinsip jaringan komputer pada ZigBee banyak digunakan dan dalam koneksi jaringan di dalam industri maupun perusahaan. Nah, dari kecepatannya, ZigBee ini lebih rendah dibandingkan dengan Bluetooth, yakni sekitar 250 kbps saja. Sedangkan dari sisi jangkauannya, ZigBee ini lebih luas dibandingkan Bluetooth, yakni bisa mencapai 76 meter. Nah, keunggulannya dari keunggulan ZigBee ini dari Bluetooth yaitu jarak jangkauannya. Nah, sedangkan Bluetooth lebih unggul kecepatannya daripada ZigBee. Contoh lainnya yaitu infrared. Nah, infrared ini dapat digunakan untuk membuat koneksi nirkabel di beberapa meter dengan kecepatan bisa mencapai berapa MB per detiknya. Nah, teknologi ini banyak digunakan dalam elektronik rumah tangga seperti remote control. Adapun karakteristik infrared, yang pertama yaitu tidak dapat dilihat oleh manusia. Yang kedua yaitu tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang seperti dinding. Yang ketiga itu dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. Yang keempat, panjang gelombang pada infrared ini memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Nah, masuk kepada pembahasan selanjutnya yaitu konsep umum WLAN. WLAN atau Wireless Local Area Network merupakan salah satu jaringan yang berjenis nirkabel. Batas jangkauannya terbatas di area yang lebih kecil. Nah, biasanya jaringan ini bisa ditemukan dengan mudah di beberapa tempat seperti sekolah, kampus, hotel, pelabuhan, tempat wisata, dan sebagainya. Nah, jaringan nirkabel WLAN ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik, bisa memancarkan gelombang pada radius tertentu. Jika dilukiskan gelombang tersebut akan membentuk seperti bola, sehingga perangkat yang berada di dalam area tersebut bisa menggunakan dengan bebas. Apalagi, nah, biaya pemasangan dari WLAN ini juga termasuk lebih murah dibandingkan dengan memakai kabel. Nah, WLAN ini memakai teknologi radio frekuensi untuk mengirim dan menerima data tanpa memerlukan kabel fisik seperti jaringan kabel tradisional. Perangkat yang terhubung ke jaringan ini menggunakan standar komunikasi nirkabel seperti Wi-Fi untuk bertukar data antara satu sama lain. Adapun keuntungan dari memakai WLAN ini, yang pertama yaitu pastinya bisa dipakai untuk berbagai macam perangkat. Yang kedua, bagian jaringannya. Jaringan WLAN ini lebih mudah dipersiapkan dibandingkan yang menggunakan kabel. Yang ketiga, aksesnya itu lebih mudah diakses dari mana saja selama areanya masih bisa menerima internet. Yang keempat itu bisa ditemukan di mana saja, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Di sini ada adapun jenis-jenis dari WLAN. Yang pertama yaitu Wi-Fi 802.1.11a. Nah, Wi-Fi ini merupakan salah satu standar pertama kali. Wi-Fi ini beroperasi pada frekuensi 5 GHz dan mampu mencapai kecepatan transfer data hingga 54 Mbps. Namun, jangkauan sinyalnya itu cenderung terbatas. Jenis yang kedua yaitu Wi-Fi 802.11b. Nah, jenis ini mencakup banyak aspek, membuatnya mempunyai jenis yang beragam. Salah satunya adalah Wi-Fi
802.11b ini standarnya beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dan memiliki kecepatan transfer data maksimal sekitar 11 Mbps. Nah, berbeda dari Wi-Fi 802.11a1 A yang tadi, operasi frekuensi yang A tadi 5 GHz. Jangkauannya 50, kecepatan transfer datanya 54 Mbps. Sedangkan yang Wi-Fi 802.11b tadi beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan transfernya 11 Mbps. Yang ketiga yaitu Wi-Fi 802.11g. Nah, secara sederhana, pengertian WLAN ini merupakan pengembangan dari standar 802.11b dengan kecepatan transfer data yang sama-sama mencapai 54 Mbps. Nah, Wi-Fi ini juga beroperasi pada frekuensi 2,4 Hz sama dengan Wi-Fi 802.11b tadi. Namun perbedaannya menawarkan kinerja yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Yang keempat yaitu Wi-Fi 802.11n. Standar ini menawarkan transfer data hingga 600 Mbps dan jangkauan sinyalnya yang lebih baik. Nah, Wi-Fi 802.11n ini dapat beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz. Nah, percampuran dari Wi-Fi 802.11a dan 802.11b. Nah, selain itu, ia juga mendukung teknologi multiply input dan multiply output atau MIMO untuk meningkatkan kinerja jaringannya. Nah, yang kelima yaitu Wi-Fi 802.11ac. Nah, jenis WLAN terakhir ini adalah Wi-Fi 802.11ac. Nah, Wi-Fi ini ada pada tahun 2013 dan merupakan pengembangan dari yang Wi-Fi sebelumnya yaitu 802.11n. Wi-Fi 802.11ac ini dapat beroperasi dengan frekuensi 5 GHz dan mampu mencapai kecepatan transfer data lebih dari 1 Gbps. Nah, adapun fungsi dari WLAN. Fungsi WLAN sendiri untuk memberikan akses internet tanpa menggunakan kabel. Melalui wireless LAN, perangkat seperti komputer, laptop, atau ponsel dapat terhubung ke jaringan komputer secara nirkabel melalui koneksi Wi-Fi. Nah, kemudian fungsi tersebut memungkinkan pengguna untuk memiliki kebebasan dan mobilitas dalam mengakses internet di berbagai lokasi yang terjangkau oleh sinyal WLAN selain itu. Nah, WLAN ini juga dapat menghubungkan perangkat di jaringan lokal, berbagi file, printer atau source lainnya antara perangkat yang terhubung. Masuk kepada pembahasan selanjutnya yaitu jenis keamanan WLAN. Nah, Wi-Fi saat ini merupakan salah satu teknologi modern yang digunakan untuk mengirim atau menukar data dan juga sebagai koneksi jaringan secara nirkabel atau tidak membutuhkan kabel atau arus listrik sama sekali. Nah, saat ini Wi-Fi sendiri banyak digunakan untuk mengirim koneksi internet ke perangkat seperti komputer, laptop, handphone. Namun di balik semua ini ternyata ada beberapa jenis keamanan yang terdapat di teknologi Wi-Fi. Nah, keamanan yang pertama itu web atau word equivalent privacy, yaitu protokol keamanan web sendiri merupakan
yang pertama kali diluncurkan dan diklarifikasikan oleh IAA 802.11 pada tahun 1999 lalu. Jenis protokol keamanan ini tidak cukup aman untuk pengguna Wi-Fi karena memiliki banyak celah yang mudah dibobol oleh hacker. Yang kedua yaitu WPA atau Wi-Fi Protected Access. Nah, karena web dianggap tidak aman, maka diluncurkan versi terbaru yang diketahui mengembangkan sebuah protokol baru yang diberi nama WPA. WPA sendiri diketahui masih memiliki metode enskripsi yang sama dengan WEP, yaitu RC4, namun dilengkapi lagi dengan TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol untuk meningkatkan kemampuan enskripsi. Nah, keamanan yang terakhir yaitu WPA2 atau Wi-Fi Protected Access 2. Nah, WPA2 ini saat ini menjadi protokol Wi-Fi yang paling kuat. Perbedaan antara protokol WPA2 dengan WPA adalah dari hal integritas data dan juga metode enskripsinya. Pasalnya WPA2 ini sendiri menggunakan metode enskripsi AES atau Advanced Enskripsi Standar yang jauh lebih kompleks dari RC4 oleh WPA tadi. Baiklah, sekian penjelasan mengenai jaringan nirkabel. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.